Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jivin Ferizadi dari kelas 4A. Nomor induk mahasiswa 18.1.01.009.0072. Prodi Penjas, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains dari Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri. Dan ini teman saya. Saya Reza Dewantara Disakti dengan nomor induk 18.1.01.09.0089. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaki Azhari, kelas 3A, Prodi Penjas, Universitas Nusantara PGRI Kediri. Ya, di sini kami dari kelompok kami akan mempresentasikan tentang model e-business dan e-marketing. Model e-business dan e-marketing. Model e-business, pada dasarnya e-business adalah kata yang diserap dari dua suku kata dalam bahasa Inggris, yaitu electronic business, yang bila diterjemahkan memiliki arti kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis ataupun semi otomatis dengan memanfaatkan sistem informasi komputer. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang CEO perusahaan IBM bernama Lou Gerstner yang saat merupakan salah satu perusahaan yang melakukan sistem operasionalnya dengan menggunakan teknologi internet. Jadi pengertian e-business adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan juga semi otomatis dengan menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi. Menurut Stephen Alter menjelaskan bahwa e-business adalah praktik pelaksanaan dan juga pengelolaan proses bisnis utama, seperti dalam hal perencanaan produk, mengelola pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan juga menyediakan servis dengan menggunakan teknologi komunikasi. Sedangkan menurut Sid Al-Haf dalam bukunya yang berjudul Cases in Electronic Commerce menjelaskan bahwa e-business adalah seluruh hal yang mencapai apa yang harus digunakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang selanjutnya ada model e-business. 1. Virtual storefront. Virtual storefront adalah model e-business yang menjual produk fisik atau jasanya secara online, sedangkan para konsumennya menggunakan berbagai sarana tradisional seperti dengan menggunakan jasa pos dan kurir untuk menerima belanjaan. Yang kedua ada marketplace contractor. Model bisnis ini lebih memusatkan informasi produk atau jasanya dari beberapa produsen di suatu titik sentral. Pihak pembelinya nanti bisa mencari, membandingkan atau melakukan pembelian pada bisnis tersebut. Yang ketiga ada information broker akan fokus dalam menyediakan informasi terkait produk, harga, dan juga ketersediaannya. Mereka juga terkadang ada yang menyediakan fasilitas transaksi. Yang keempat ada transaction broker. Model ini akan membuat pembeli mampu mengamati berbagai tarif dan syarat pembelian. Namun kegiatan bisnis ini utamanya adalah memberikan fasilitas transaksi. Contohnya sebagai GoPay, Shopee Pay, seperti itu. Yang selanjutnya ada 5 electronic clearing houses. Electronic clearing houses merupakan perusahaan yang lebih terfokus dalam menyediakan sarana dan prasarana seperti tempat lelang produk, di mana seluruh harga dan ketersediaan barang di dalamnya akan terus berubah tergantung dengan reaksi konsumen, seperti Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada, dan sebagainya. Yang keenam ada reverse auction, akan mengajukan penawaran pada berbagai penjual untuk membeli produk, barang, atau jasa dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pihak pembeli. Model e-business. 7. Digital product delivery. Jenis model e-business ini akan menjual dan mengirim produk jenis perangkat lunak, multimedia, atau produk digital lainnya dengan menggunakan internet. 8. Content provider. Content provider adalah perusahaan e-business yang mendapatkan keuntungan melalui penyediaan konten buatannya. Jenis-jenis e-business. 1. B2B atau business to business. B2B adalah jenis
bisnis yang digunakan antara perusahaan dengan perusahaan lainnya, baik itu pada perusahaan yang bergerak pada industri yang sama ataupun yang berbeda dan kegiatan transaksinya dilakukan melalui internet. 2. B2C atau business to consumer. B2C adalah jenis perdagangan yang dilakukan secara elektronik oleh suatu perusahaan yang kemudian menjual produknya secara langsung ke para pembeli. 3. C2C atau konsumen to konsumen. Mereka yang terlibat dalam jenis e-business ini adalah pelanggan dan mereka akan menjualnya lagi ke pelanggan lain. 4. C2B atau consumer to business. Jenis e-business ini adalah suatu jenis bisnis di mana konsumen atau pelanggan akan memberitahukan apa yang mereka perlukan, lalu para pemasok akan saling berlomba dalam menyediakan apa yang konsumennya tersebut perlukan. E-marketing. E-marketing adalah perpaduan antara teknologi komunikasi modern dan prinsip pemasaran tradisional yang biasanya diterapkan oleh pemasar atau marketer. Jika kita berbicara tentang teknologi komunikasi modern, maka itu adalah media elektronik yang lebih dikenal dengan internet. Dalam ranah e-marketing biasanya istilah online marketing dan internet marketing memiliki arti yang sama. E-marketing berfokus pada pemasaran perusahaan Anda secara online. Anda dapat menggunakan fitur pemasaran langsung atau tidak langsung di internet untuk menghubungkan perusahaan Anda dengan pelanggan baru, mempertahankan pelanggan saat ini, dan membangun identitas dan kepribadian merek. Fitur e-marketing atau pemasaran elektronik. 1. Pemasaran elektronik lebih murah dan pemasarannya dari pemasaran tradisional. Jika Anda membandingkan biayanya dengan media pemasaran tradisional seperti iklan, koran, dan baliho, mereka biayanya lebih murah dan efisien. Anda dapat menjangkau berbagai audiens dengan sumber daya yang sangat lebih hemat. Kedua, ROI berwujud. Pemilik usaha kecil sekarang dapat memeriksa tingkat turnover atau tindakan yang diambil dengan bantuan Infusionsoft. Ini menganalisis beberapa hal seperti tampilan video, jumlah email yang dibuka, dan per klik pada tautan. Yang terpenting, ini memberitahu kita beberapa banyak penjualan yang telah dilakukan bisnis sebagai hasil dari pemasaran elektronik. 3. Pendekatan 24 atau 7 atau 365. E-marketing bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan 365 hari dalam setahun. Tidak masalah apakah Anda rindu rumah, tidur, atau menghindari pertemuan santai. Marketing selalu bekerja keras. 4. Menghilangkan kegagalan tindak lanjut. Penghapusan tindak lanjut kegagalan adalah rahasia utama di balik kesuksesan bisnis kecil. Ini dilakukan dengan memasukkan tokoh bisnis Anda ke dalam Infusionsoft, dan kemudian sistem pemasaran otomatisnya akan memberi Anda informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan tentang bisnis Anda. Keunggulan e-marketing. Yang pertama adalah respon instan. Tingkat respon pemasaran internet bersifat instan. Misalnya, Anda mengunggah sesuatu dan menjadi viral, kemudian akan menjangkau jutaan orang dalam semalam. Yang kedua adalah hemat biaya. Dibandingkan dengan media periklanan lainnya,
Ini jauh lebih murah. Jika Anda menggunakan metode tidak berbayar, maka biayanya hampir nol. 3. Berkurangnya berisiko. Jika biaya Anda nol dan tarif instannya tinggi, lalu apa yang harus dilepaskan? Tidak ada risiko sama sekali. Keempat, pengumpulan data lebih besar. Dengan cara ini, Anda memiliki kemampuan yang hebat untuk mengumpulkan berbagai data tentang pelanggan Anda. Data pelanggan ini dapat digunakan nanti. Yang kelima, interaktif. Salah satu aspek penting dari pemasaran digital adalah pemasarannya sangat interaktif. Orang dapat meninggalkan komentar mereka, dan Anda akan mendapat umpan balik dari pasar sasaran Anda. Keenam, cara untuk pemasaran yang dipersonalisasi. Pemasaran online membuka pintu untuk pemasaran yang dipersonalisasi dengan perencanaan dan strategi pemasaran yang tepat. Pelanggan dapat dibuat merasa bahwa iklan ini berbicara langsung dengannya. 7. Eksposur lebih besar dari produk Anda. Menjadi viral dengan satu postingan dapat memberikan eksposur yang lebih besar ke produk atau layanan Anda. Yang ke-8, aksesibilitas. Keindahan dunia online dan pemasaran elektronik adalah dapat diakses dari mana saja dan di seluruh dunia. Selanjutnya ada kekurangan e-marketing. Yang pertama, bergantung pada teknologi. E-marketing sebelumnya bergantung pada teknologi dan internet. Sedikit pemutusan hubungan internet dapat membahayakan seluruh bisnis Anda. Yang kedua, persaingan dunia. Ketika Anda meluncurkan produk Anda secara online, maka Anda menghadapi persaingan global karena dapat diakses dari mana saja. Yang ketiga, masalah privasi dan keamanan. Masalah privasi dan keamanan sangat tinggi oleh karena itu seseorang harus sangat berhati-hati tentang data yang dikirim secara online dan segala aktivitasnya. Yang keempat, transparansi dan persaingan harga lebih tinggi. Ketika masalah privasi dan keamanan tinggi, maka Anda harus mengeluarkan banyak uang untuk transparan. Persaingan harga juga meningkatkan dengan transparan yang lebih tinggi. Yang kelima, biaya perawatan. Dengan lingkungan teknologi yang cepat berubah, Anda harus berkembang secara konsisten dengan kecepatan teknologi dan biaya pemeliharaan yang sangat tinggi. Jenis e-marketing atau pemasaran elektronik. Yang pertama ada pemasaran email atau email marketing. Pemasaran email dianggap sangat efisien dan efektif karena Anda sudah memiliki database pelanggan sasaran Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah mengirim email tentang produk atau layanan Anda ke pasar yang ditargetkan secara tepat. Tidak hanya murah tapi juga sangat efektif. Yang kedua, pemasaran media sosial. Media sosial adalah sumber komunikasi langsung yang bagus dengan pelanggan Anda untuk meningkatkan kesadaran merek dari produk Anda. Itu dapat dilakukan oleh salah satu atau semua saluran media sosial seperti link Facebook, Instagram, Twitter, Google, dan YouTube. Yang ketiga, pemasaran video atau video marketing. Konon sebuah gambar memiliki makna ribuan kata dan video bernilai ribuan gambar. Yang keempat, pemasaran lewat artikel. Menarik konten berkualitas dengan memberikan informasi berharga ke pasar yang Anda targetkan. Apa yang dicari orang melalui internet untuk mencegah masalah tertentu. Ini adalah proses yang konsisten dan berkelanjutan dalam memberikan konten berkualitas kepada pembaca Anda. Yang kelima, pemasaran afiliasi. Afiliasi pemasaran adalah proses mempromosikan beberapa produk merek tertentu dan mendapat komisi dari setiap penjual. Ini bekerja untuk semua orang, menang situasi menang. Penerapan e-business studi kasus pada PT Sinarmas Argo Resources and Technology Smart Tbk. Penerapan e-business pada PT Smart
TBK adalah bahwa penerapan tersebut memberi banyak keuntungan baik bagi pihak luar maupun bagi perusahaan itu sendiri. Pihak luar dari kalangan investor dapat memperoleh informasi tentang laporan keuangan dan pengumuman dividen melalui item for investor. Bagi para konsumen, informasi mengenai produk dapat diperoleh melalui item for consumer. Selain itu, para pencari kerja juga dapat memperoleh informasi mengenai lowongan pekerjaan di perusahaan melalui item for job seeker. Penerapan e-business, studi kasus pada PT Sinarmas Argo Resources and Technology Smart TBK dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan. Keuntungan yang dapat diraih tidak hanya sebatas keuntungan finansial, tapi juga keuntungan non-finansial. Namun sayangnya, keuntungan finansial yang tercermin dari laporan keuangan tidak dapat diketahui secara pasti. Hal ini dikarenakan dalam laporan keuangan yang dapat diamati, baik akun biaya maupun laba usaha kurang terperinci. Hal ini mengakibatkan tidak diketahui secara pasti berapa besar rupiah yang digunakan sebagai biaya promosi dan lain-lain, serta keuntungan yang diperoleh dari usaha e-bisnis itu sendiri. E-bisnis model B2C. Dalam hal ini perusahaan berusaha memberi kemudahan bagi konsumen untuk mengakses mengetahui tentang perusahaan yang dimaksud. Tidak hanya konsumen, namun juga pihak-pihak lain dapat memanfaatkan sistem ini, seperti investor, bahkan para pencari kerja. B2C menjembatani aktivitas antara organisasi, dalam hal ini PT Smart TBK, dengan para konsumen serta pihak yang berkepentingan lainnya. Salah satu cara yang ditempuh perusahaan dalam menerapkan e-bisnis adalah dengan memanfaatkan media jaringan dan komunikasi. PT Smart TBK telah menyediakan situs atau website tentang perusahaannya di internet yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Manfaat yang diperoleh dengan adanya situs atau website. Manfaat yang diperoleh dengan adanya situs atau website bagi para investor, baik investor lama maupun investor yang akan bergabung, dapat memperoleh informasi yang sangat penting melalui laporan tahunan dan hasil kuartalan. Investor dapat mengetahui bagaimana kinerja perusahaan, informasi-informasi dan pengumuman lainnya yang dimuat akan memberikan sinyal kepada investor yang mengambil keputusan. Informasi-informasi seperti ini dapat diakses secara cepat oleh investor. Manfaat yang diperoleh dengan adanya situs atau website bagi para konsumen. Konsumen tentunya tidak terlalu tertarik dengan informasi-informasi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan memberikan kolom khusus bagi konsumen untuk mengetahui berbagai produk yang ditawarkan. Melalui situs ini, konsumen semakin dapat mengenal produk-produk yang ditawarkan perusahaan, kemudian mengetahui lebih dalam mengenai keunggulan-keunggulan yang dimiliki produk tersebut. Oke, berikut tabel tersebut atau grafik biaya laba usaha dari PT Smart TBK tahun 2004 sampai 2016 seperti ini. Ada penaikan dan ada penurunan, tapi di sini untuk biayanya tahun 2004 ada penaikan, kemudian di 2005 naik sebesar 200 miliar, kemudian di tahun 2006 menurun sekitar 150 miliar. Dan untuk laba usaha seiring berjalannya waktu dari 3 tahun
tahun 2004 sampai 2006 memiliki signifikan pendapatan yang lebih meningkat. Dari grafik di atas terlihat bahwa dari tahun ke tahun laba usaha yang dicapai PT Smart Tbk terus meningkat. Bahkan pada tahun 2006 kenaikan laba usaha yang terjadi hampir meningkat 1,5 kali dari kenaikan tahun sebelumnya. Sedangkan biaya tertinggi terjadi pada tahun 2005. Hal ini disinyalir karena adanya biaya penerapan Apnisis atau website yang terkandung di dalamnya, biaya infrastruktur teknologi yang baru digunakan. Namun pada tahun berikutnya biaya ini kembali menurun karena tidak membutuhkan biaya pembuatan lagi tetapi sekedar biaya operasional saja. Dengan demikian, terbukti bahwa penerapan e-bisnis bagi PT Smart Tbk memerlukan biaya yang sangat tinggi atau penyebabnya kenaikan jumlah biaya operasi. Namun, dengan besarnya keuntungan yang diperoleh, biaya tersebut menjadi tidak terlalu material sehingga prinsip cost and benefit telah terpenuhi dalam hal penerapan e-bisnis pada perusahaan ini. Kesimpulannya bahwa bagi perusahaan besar seperti PT Smart Tbk dan lainnya menerapkan teknologi informasi jaringan dan komunikasi akan sangat memberikan dampak positif. Namun bagi perusahaan menengah, terlebih bagi perusahaan kecil, penerapan teknologi mutakhir seperti ini cenderung akan mengakibatkan penurunan atau kerugian karena finansial yang cukup besar. Hal ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan dan operasional teknologi ini sangat besar, sedangkan hasil yang diperoleh belum tentu dapat menutupi biaya tersebut, apalagi diharapkan dapat memberikan laba bagi perusahaan. Jadi untuk pengusaha besar atau pengusaha kecil, teruntuk perusahaan besar itu menekankan pengeluaran yang lebih banyak, namun dia berpikir bahwa pendapatan itu akan lebih banyak. Dan untuk perusahaan kecil itu memikirkan bahwa kita dapat mengeluarkan usaha banyak, dapat mengeluarkan modal banyak, namun apakah dapat mengembalikan modal tersebut. Nah, jadi perusahaan kecil itu memikirkan dua hal kembali, dalam arti memikirkan modal yang sudah kita keluarkan dan pendapatan yang sudah kita dapat. Oke. Sekian dari kelompok kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya mewakili kelompok dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.